Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bukaan Marlina selaku dosen pengampu mata kuliah intermediate 1. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang PSAK 26. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novia Syawalni dengan NIM belakang 07. Perkenalkan, nama saya Elza Puspita Anggraini dengan NIM belakang 031. Perkenalkan, nama saya Valencia Beauty Anastasia dengan NIM belakang 033. Perkenalkan, nama saya Lisa Kurniawati dengan NIM belakang 049. Perkenalkan, nama saya Zara Aulia dengan NIM belakang 075. Baik, di slide pertama ini akan ada materi pengantar yang akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke slide tentang pengantar biaya pinjaman. Jadi, di PSAK 26 tentang biaya pinjaman telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 20 Desember 2011. PSAK 26 ini merevisi PSAK 26 tentang biaya pinjaman yang telah dikeluarkan pada tanggal 16 September 2008. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material. Selanjutnya ada pengantar penyesuaian tahunan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan penyesuaian tahunan atas PSAK 26 tentang biaya pinjaman pada tanggal 28 November 2018. Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan penyesuaian tahunan atas PSAK 26 tentang biaya pinjaman pada tanggal 27 Agustus 2014. Selanjutnya ada biaya pinjaman. PSAK 26 tahun 2011. Jadi di sini isinya itu biaya pinjaman mengadopsi IAS atau International Accounting Standard 23 Borrowing Cost per 1 Januari 2009 dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK-IAI pada tanggal 20 Desember 2011. PSAK 26 tahun 2011 menggantikan PSAK 26 tahun 2008, PSAK 26 tahun 1997, PSAK 26 tahun 1994, dan PAI Pernyataan 2 tahun 1988. Penyesuaian tahunan PSAK 26 tahun 2014 mengadopsi IAS atau International Accounting Standard 23 efektif per 1 Januari 2014 dan disahkan oleh DSAK-IAI pada tanggal 27 Agustus 2014. Oke, baik. Selanjutnya, standar lain juga memberikan amandemen konsekuensial terhadap PSAK 26. Amandemen konsekuensial tersebut termasuk PSAK 71, instrumen keuangan yang disahkan oleh DSAK-IAI pada tanggal 26 Juli 2017, dan PSAK 73, sewa yang disahkan oleh DSAK-IAI pada tanggal 18 September 2017. PSAK 26, penyesuaian tahunan pada tahun 2018, biaya pinjaman mengadopsi seluruh pengaturan dalam Annual Improvement to IFRS pada tahun 2015 sampai 2017 cycle tentang amandemen terhadap IAS 23 Borrowing Cost yang berlaku efektif pada 1 Januari 2019 dan disahkan oleh DSAK-IAI pada tanggal 28 November 2018. Next. Selanjutnya ada biaya pinjaman. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 26. Biaya pinjaman terdiri dari paragraf 1-30. Seluruh paragraf dalam pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 26 harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan kerangka konseptual pelaporan keuangan. PSAK 25, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, akuntansi, dan kesalahan, memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada panduan yang eksplisit.
Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Next. Selanjutnya ada prinsip dasar. Yang pertama, biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset, kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Selanjutnya ada ruang lingkup. Yang kedua, entitas menerapkan pernyataan ini untuk akuntansi biaya pinjaman. Yang ketiga, pernyataan ini tidak mengatur biaya ekuitas atau actual or input cost of equity, termasuk modal preferen yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas. Yang keempat, entitas tidak dipersyaratkan untuk menerapkan pernyataan ini untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi dari A, yaitu aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar. Sebagai contoh aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 69, agrikultur, atau B, persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jumlah besar dengan dasar berulang. Selanjutnya ada definisi. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Yang pertama ada aset kualifikasikan, adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual. Yang selanjutnya, biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjaman dana. Lalu yang keenam ada biaya pinjaman dapat mencakup yang pertama ada beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 71. Yang kedua dikosongkan dan yang ketiga dikosongkan. Yang keempat bunga terkait liabilitas sewa yang diakui sesuai dengan PSAK 73. Dan yang terakhir selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian. X. Yang ketujuh, bergantung pada keadaan, aset berikut dapat menjadi aset kualifikasian. Yang pertama ada persediaan, pabrik, fasilitas pembangkit listrik, aset tak berwujud, properti investasi, dan tanaman produktif atau bearer plants. Aset keuangan dan persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jangka waktu pendek bukan merupakan aset kualifikasikan. Aset yang siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya ketika diperoleh bukan merupakan aset kualifikasian. Lalu pengakuan. Yang kedelapan, entitas mengkapitalisasi biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan 8 penetan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Next. Yang kesembilan ada biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman tersebut dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset ketika kemungkinan besar biaya pinjaman tersebut menghasilkan manfaat ekonomi masa depan untuk entitas dan dapat diukur secara andal. Ketika entitas menerapkan PSAK 63 atau pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi, maka entitas mengakui bagian dari biaya pinjaman yang menggantikan inflasi selama periode yang sama sebagai beban sesuai dengan PSAK 63 paragraf 21. Selanjutnya ada biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian adalah biaya pinjaman yang dapat dihindari jika pengeluaran atas aset kualifikasian tidak dilakukan. Jika entitas meminjam dana secara spesifik untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian tertentu, maka biaya pinjaman yang terkait secara langsung dengan aset kualifikasian dapat diidentifikasi dengan mudah. Selanjutnya, tidak mudah untuk mengidentifikasi hubungan langsung antara pinjaman tertentu dan aset kualifikasian dan untuk menentukan pinjaman yang dapat dihindari. Kesulitan tersebut terjadi sebagai contoh ketika kegiatan pembiayaan entitas dikoordinasikan secara terpusat. Kesulitan juga timbul ketika kelompok usaha menggunakan berbagai bentuk instrumen utang untuk meminjam dana dengan tingkat bunga yang berbeda
dan meminjamkan dana tersebut kepada entitas lain dalam kelompok usaha tersebut dengan dasar yang beragam. Kesulitan lain timbul dari penggunaan pinjaman dalam denominal atau terkait dengan valuta asing. Ketika kelompok usaha beroperasi dalam perekonomian dengan inflasi tinggi dan dari fluktuasi kurs, akibatnya penentuan jumlah biaya pinjaman dan diatribusikan secara langsung dengan perolehan kualifikasi yang menjadi sulit, diperlukan adanya pertimbangan. Lalu yang selanjutnya, jika entitas meminjam dana secara spesifik untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut. Baik, yang selanjutnya ini ada paragraf 13. Di sini ada perjanjian pembiayaan untuk aset kualifikasian dapat mengakibatkan entitas memperoleh dana pinjaman dan menanggung biaya pinjaman terkait sebelum sebagian atas seluruh dana tersebut digunakan untuk pengeluaran atas aset kualifikasian. Dalam keadaan demikian, dana tersebut seringkali diinvestasikan sementara menunggu pengeluaran atas aset kualifikasian. Dalam menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi selama suatu periode, maka setiap penghasilan investasi yang diterima atas dana tersebut dikurangkan dari biaya pinjaman yang terjadi. Jadi maksud di paragraf 13 ini, kalau kita dapat dana pinjaman untuk aset kualifikasian, biasanya kan ada jeda waktu sebelum uang itu dipakai. Nah, kalau uangnya diinvestasikan sementara dan kita dapat penghasilan investasi, penghasilan itu harus dipotong dari biaya bunga yang bisa dikapitalisasi. Nah, selanjutnya ini ada paragraf 14. Jika entitas meminjam dana secara umum lalu menggunakannya untuk memperoleh suatu aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dengan menerapkan suatu tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran atas aset tersebut. Nah, tarif kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas semua saldo pinjaman selama periode. Namun, entitas mengecualikan dari perhitungan tersebut biaya pinjaman atas pinjaman yang didapatkan secara spesifik untuk memperoleh aset kualifikasian sampai secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual telah selesai. Jumlah biaya pinjaman dikapitalisasi selama suatu periode tidak boleh melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi pada periode tersebut. Jadi maksud di paragraf 14 ini, kalau kita pakai pinjaman umum buat aset, kita hitung biaya bunga yang dikapitalisasi pakai tarif kapitalisasinya. Nah, tarif ini tuh dihitung dari rata-rata tertimbang semua pinjaman selama periode itu. Tapi kalau pinjaman khusus buat aset, dihitung langsung dari pinjaman itu aja. Dan biaya bunga yang dikapitalisasi nggak boleh lebih besar dari total biaya bunga yang terjadi. Selanjutnya ada paragraf 15. Ini berisikan, dalam keadaan tertentu seluruh biaya pinjaman entitas, induk dan entitas anaknya dapat dimasukkan ketika menghitung rata-rata tertimbang biaya pinjaman. Dalam keadaan lain, setiap entitas anak dapat menggunakan rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari pinjamannya sendiri. Selisih lebih jumlah tercatat aset kualifikasian atas jumlah terpulihkan. Nah, berikutnya ini ada paragraf ke-16 berisikan ketika jumlah tercatat atau biaya perolehan yang diekspektasikan aset kualifikasian melebihi jumlah yang dapat dipulihkan atau nilai realisasi netonya, maka jumlah tercatat diturunkan nilainya atau dihapus bukukan sesuai dengan pengaturan dalam pernyataan lain. Nah, dalam keadaan tertentu, jumlah yang diturunkan nilainya atau dihapus bukukan dapat dipulihkan sesuai dengan pernyataan lain tersebut. Nah, dari paragraf 16 ini, kalau ternyata nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang bisa dipulihkan, maka kita harus menurunkan nilainya sesuai aturan PSK lain. Ini untuk memastikan nilai aset tetap realistis. Di paragraf ke-17 ini berisi entitas mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian biaya perolehan aset kualifikasian pada tanggal awal. Tanggal awal kapitalisasi adalah tanggal ketika entitas pertama kali memenuhi seluruh kondisi berikut ini. Yang pertama ada terjadinya pengeluaran untuk aset, yang kedua ada terjadinya biaya pinjaman, dan yang ketiga ada entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual dengan intensinya.
Berikut ada paragraf 18, yaitu pengeluaran atas aset kualifikasian hanya mencakup pengeluaran yang mengakibatkan pembayaran kas, pengalihan aset lain, atau liabilitas berbunga yang diambil alih. Pengeluaran tersebut dikurangi setiap termin penerimaan pembayaran dan hibah yang terkait dengan aset tersebut. Ini bisa dilihat di PSAK 61 tentang akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah. Jumlah tercatat rata-rata aset selama satu periode, termasuk biaya pinjaman yang sebelumnya sudah dikapitalisasi, normalnya merupakan suatu perkiraan yang layak dari pengeluaran yang mana tarif kapitalisasi diterapkan pada periode tersebut. Berikut ada paragraf 19 berisikan aktivitas yang dibutuhkan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya, mencakup lebih dari sekedar konstruksi fisik aset tersebut. Aktivitas tersebut meliputi juga pekerjaan teknis dan administratif sebelum konstruksi fisik dimulai, seperti aktivitas untuk memperoleh izin konstruksi. Akan tetapi, aktivitas tersebut tidak mencakup penguasaan suatu aset ketika tidak terdapat produksi atau pengembangan yang mengubah kondisi aset tersebut. Sebagai contoh, biaya pinjaman yang terjadi selama pengembangan tanah dikapitalisasi selama periode dilakukan aktivitas yang terkait dengan pengembangan tanah. Akan tetapi, biaya pinjaman yang terjadi selama perolehan tanah untuk tujuan pembangunan tanpa adanya aktivitas pengembangan yang terkait tidak memenuhi kualifikasi untuk dikapitalisasi. Berikut ada penghentian kapitalisasi dan paragraf ke-22. Selanjutnya ada penghentian kapitalisasi. Di paragraf 22 ini, entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai. Paragraf 23, secara umum, suatu aset siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya ketika konstruksi fisik selesai. Walaupun pekerjaan rutin administratif mungkin masih berlanjut, jika modifikasi kecil masih berlangsung, seperti dekorasi terhadap aset sesuai spesifikasi pembeli atau pemakai, hal ini mengindikasikan telah terjadi penyelesaian seluruh aktivitas secara substansial. Paragraf 24, jika konstruksi aset kualifikasian diselesaikan per bagian dan setiap bagian dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain, maka entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman untuk bagian tersebut ketika aktivitas untuk menyiapkannya agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai secara substansial. Yang paragraf 25, kompleks bisnis yang terdiri dari beberapa bangunan yang setiap bangunan dapat digunakan secara individual, merupakan contoh aset kualifikasian yang setiap bagiannya dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain. Contoh dari aset kualifikasian yang memerlukan penyelesaian sebelum setiap bagian dapat digunakan adalah bangunan pabrik yang melibatkan beberapa proses yang berjalan secara berurutan pada bagian yang berbeda dalam lokasi yang sama seperti pabrik baja. Selanjutnya pengungkapan. Paragraf 26, entitas mengungkapkan yang pertama jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode, dan yang kedua tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Selanjutnya ada ketentuan transisi, paragraf 27 dan 28 sengaja dikosongkan. Hal ini biasanya dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dengan beberapa alasan seperti penyelarasan dengan standar internasional, penyesuaian dengan konteks Indonesia, dan cadangan untuk revisi di masa depan. Selanjutnya paragraf 28A, PSAK 26, penyesuaian tahunan 2018, biaya pinjaman mengamandemen paragraf 14, entitas menerapkan amandemen tersebut untuk biaya pinjaman yang terjadi pada atau setelah periode pelaporan tahunan saat entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut. Selanjutnya, tanggal efektif. Paragraf 29, entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Paragraf 29A,
sengaja dikosongkan karena merupakan hasil dari proses revisi atau penyesuaian standar. Hal ini sering terjadi dalam pengembangan standar akuntansi ketika ada perubahan, penghapusan, atau pemindahan ketentuan dari satu paragraf ke tempat lain. Selanjutnya paragraf 29B, PSAK 71, instrumen keuangan mengamandemen paragraf 6, entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 71. Paragraf 29C, ada PSAK 73, yaitu sewa mengamandemen paragraf 6. Entitas menerapkan amandemen ketika menerapkan PSAK 73. Selanjutnya, paragraf 29D, ada PSAK 26, penyesuaian tahunan 2018, biaya pinjaman mengamandemen paragraf 14 dan menambahkan paragraf 28A. Entitas menerapkan amandemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019. Penerapan ini diperkenankan jika suatu entitas menerapkan amandemen tersebut lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Selanjutnya, penarikan. Paragraf 30, pernyataan ini mengganti PSAK 26 2008, yaitu biaya pinjaman. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang PSAK 26. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.